Dahulu kala, di sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Jenggala, hiduplah seorang raja yang bernama Raden Putra. Ia didampingi seorang permaisuri yang baik hati dan seorang selir yang cantik jelita. Tetapi selir Raja Raden Putra memiliki sifat iri dan dengki terhadap sang permaisuri. Ia merencanakan sesuatu yang buruk kepada permaisuri. Permaisuri, hari ini kau sangat terlihat cantik sekali. Baginda bisa saja. Mungkin ini bawaan bayi yang sedang saya kandung. Bagaimana keadaan bayi kita? Sehat kan? Walaupun kadang-kadang aku merasa mual, tapi aku dan bayi kita baik-baik saja. Syukurlah, jaga kandungan agar baik-baik saja ya. Seharusnya akulah yang menjadi permaisuri. Sudah tahu aku cantik, lebih pintar. Aku harus mencari akal untuk menyingkirkan permaisuri. Kemudian, ia menemui tabib istana ke rumahnya. Selir memaksa tabib untuk membantu melancarkan rencana jahatnya. Engkau harus membantuku. Apa yang bisa saya bantu, wahai selir? Aku mempunyai rencana untuk menyingkirkan permaisuri dari kerajaan ini. Apakah selir yakin? Iya, aku yakin. Lalu, apa yang bisa saya lakukan? Aku akan berpura-pura sakit parah, kemudian aku akan memanggilmu. Dan engkau harus mengatakan bahwa ada seseorang yang telah menaruh racun dalam minumku, yaitu permaisuri. Baiklah, saya akan membantu selir. Tabib akhirnya menyetujui rencana jahat Selir. Tidak lama kemudian, Selir menjalankan rencana jahatnya. Raja, badanku terasa tidak enak. Enggan rasanya tubuh ini untuk bangkit dari tempat tidur. Apa yang terjadi padamu, Selir? Mukamu sangat terlihat pucat sekali. Aku tidak tahu, tapi rasanya sakit sekali. Pengawal, panggil tabib ke istana. Baik, Raja. Tidak lama, tabib istana datang dan memeriksa keadaan Selir. Tabib, apa yang terjadi pada Selir? Ada seseorang yang telah mencuri minuman selir. Orang itu tak lain adalah permaisuri Baginda sendiri, Dewi Limaran. Apa? Tidak kusangka permaisuri mempunyai perangai yang keji. Patih, buang permaisuri jahat ini ke hutan. Baik, Baginda. Dasar permaisuri tidak tahu diri. Nyah kau dari kerajaanku. Yang percaya pada hamba, Baginda, ini semua fitnah. Cukup, dasar penipu. Kau menggunakan air mata palsu untuk meluluhkan hatiku. Kau tidak akan tertipu dengan muslihatmu. Pergi kau dari sini, jangan pernah kembali lagi. Sang Patih segera membawa permaisuri yang sedang mengandung itu ke hutan belantara. Tapi Patih yang bijak itu tidak mau membunuhnya. Rupanya Sang Patih sudah mengetahui niat jahat Selir Baginda. Permaisuri tidak perlu khawatir. Hamba akan melaporkan kepada Baginda bahwa Tuan Putri sudah hamba bunuh. Terima kasih, Patih. Sama-sama, Yang Mulia. Oh iya, jika Yang Mulia tak keberatan, saya punya sebuah gubuk tua di tengah hutan ini. Yang Mulia boleh tinggal di sana untuk sementara. Baik sekali hatimu, Patih. Semoga Yang Maha Kuasa membalas semua kebaikanmu. Patih kemudian kembali ke istana dan menemui raja. Patih, apakah engkau telah melaksanakan yang aku perintahkan? Iya, Baginda Raja. Saya telah menjalankan tugas dari Baginda. Bagus, bagus. Setelah beberapa bulan berada di hutan, lahirlah anak sang permaisuri. Bayi itu diberi nama Sindelaras. Sindelaras tumbuh menjadi seorang anak yang cerdas dan tampan. Suatu hari, ketika sedang asyik bermain, seekor Raja Wali menjatuhkan sebutir telur. Raja Wali itu baik sekali. Ia sengaja memberikan telur itu kepadaku. Aku harus pulang sekarang dan memberitahu ibuku tentang ini. Ibu pasti senang. Setelah 3 minggu, telur itu menetas dan tumbuh menjadi seekor ayam jantan yang bagus dan kuat. Tapi ada satu keanehan, bunyi kokok ayam jantan itu sungguh menakjubkan. Kukuruyuk. Tuanku Sindelaras, rumahnya di tengah rimba. Atapnya daun kelapa, ayahnya Raden Putra. Apa? Ayam ini berkokok aneh sekali. Ibu, ayamku berkokok aneh sekali. Ia mengatakan bahwa aku adalah putra Raden Putra. Apakah betul yang dikatakan ayamku, Ibu? Benar, anakku. Kau adalah putra dari Raden Putra, Raja Kerajaan Jenggala. Kalau begitu, izinkanlah aku pergi ke istana untuk menemui ayahku, Ibu.
Baiklah anakku, ibu memberi izin padamu, hati-hati di jalan. Sindelaras pergi ke istana ditemani oleh ayam jantannya. Ketika dalam perjalanan, ada beberapa orang yang sedang menyabung ayam. Sindelaras kemudian dipanggil oleh para penyabung ayam. Ayamku, hari ini kau sudah kuberi nutrisi lengkap, jadi kamu jangan malu-maluin aku ya. Kukuruyuk, oke tuanku, siap melaksanakan perintah. Tiba-tiba datanglah Sindelaras dengan ayamnya. Ayo kalau berani, adulah ayam jantanmu dengan ayam jantanku. Baiklah. Ayo. Bagaimana kalau kita taruhan? Ayo, siapa takut? Aku pilih ayam Sindelaras. Pasti dia yang menang. Lihatlah, ayamnya besar dan kelihatan tangguh. Oke, aku pilih lawannya. Jangan remehkan yang kecil. Biar kecil, besar tenaganya. Kecil-kecil, cabai rawit. Ketika diadu, ternyata ayam jantan Sindelaras bertarung dengan perkasa dan dalam waktu yang singkat, ia dapat mengalahkan lawannya. Berita tentang kehebatan ayam Sindelaras tersebar dengan cepat. Raden Putra pun mendengar berita itu. Kemudian, Raden Putra menyuruh hulu balangnya untuk mengundang Sindelaras. Hamba menghadapmu, Paduka. Anak ini tampan dan cerdas. Sepertinya ia bukan keturunan rakyat jelata. Aku dengar-dengar ayahmu sangat tangguh. Sekarang aku akan mengujinya sendiri. Baiklah kalau Baginda menghendaki seperti itu. Tapi saya mengajukan satu syarat. Jika ayamku kalah, maka aku bersedia kepalaku dipancung. Tetapi jika ayamku menang, maka setengah kekayaan Baginda menjadi milikku. 2 ekor ayam itu bertarung dengan gagah berani. Ayo. Pasti ayam Sindelaras menang. Ayam Sindelaras sudah capek, sudah melakukan perjalanan jauh. Dan akhirnya, secara singkat, ayam Sindelaras mengalahkan ayam dari raja. Ayo, ayamku berkokoklah. Kukuruyuk, tuanku Sindelaras. Rumahnya di tengah rimba, atapnya daun kelapa. Ayahnya Raden Putra. Benarkah itu? Betul Baginda. Nama hamba adalah Sindelaras. Ibu hamba adalah permaisuri Baginda. Bersamaan dengan itu, sang patih segera menghadap dan menceritakan semua peristiwa yang sebenarnya telah terjadi pada permaisuri. Aku telah melakukan kesalahan. Aku akan memberikan hukuman yang setimpal pada selirku. Aku akan membuang dia ke hutan. Anakku, maafkan semua kesalahan ayahmu ini. Iya ayah, tidak apa-apa. Akhirnya, Raja Raden Putra, Permaisuri, dan Sindelaras dapat berkumpul kembali dan hidup bahagia bersama rakyat mereka untuk selamanya.